3 yang akan dibacakan oleh Qori Wahyu Firdaus. Kepadanya dipersilakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qori Wahyu Firdaus. Semoga baik kita yang mendengarkan, baik beliau yang membacakan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Mudir Ma'had Qudratullah kepada yang kita muliakan Abuya Haji Ahmad Syafiq Riyatullah Al-Hafidh
فعليه فليتفضل سعادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang sama kita muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita keluarga besar Pondok Pesantren Qadratullah, merasa sangat berbahagia, santri khususnya yang sudah sangat lama sekali kita rindukan, kita dambakan kehadirannya. Alhamdulillah berkat wasilah daripada gurunda kita tercinta Habibana Mahdi bin Muhammad bin Syahad, mata'ana Allah bitul hayatih, akhirnya guru tercinta kita Habibana ad-da'i ila Allah alladzi la yakhafu lawmata la'im, al-habibnya. Malam ini ada jawabannya. Antum perlu ketahui, jadi kalau antum merasa capek menanti beliau, beliau lebih capek daripada kita sebenarnya. Kalau kita merasa capek menantikan kedatangan beliau, oh kemalaman udah jam 10, udah jam 10, berarti kamu itu belum ada apa-apanya. Beliau datang dari Jakarta setelah mengisi 6 majelis dari Padang, sambung ke Jakarta, malam hari ini bersama kita. Besok beliau akan terbang lagi, akan mengisi kembali. Sebenarnya Abuya nggak boleh membeberkan rahasia ini, tapi mau nggak mau harus Abuya beberkan cerita ini, agar kita melek mata kita, agar kita jangan sampai lemes, males. Hadir majelis aja cuma baru sampai jam 10 udah lemes, giliran di depan HP, di depan laptop, depan TV sampai dalu, sampai tengah malam, sampai subuh, bahkan betah. Ya. Waktu beliau ini istimewa, hanya gurunda kita Habib Mahdi yang minta, alhamdulillah bisa hadir ke Palembang. Beliau nggak kemana-mana, hanya untuk Qadratullah, hanya untuk Qadratullah. Jangan tepuk tangan. Beliau hadir hanya untuk Qadratullah. Jadi malam hari ini tolong didengarkan baik-baik. Suara beliau lagi sedang mungkin tidak sehat, kita dengarkan betul-betul. Jangan sampai satu pun yang mengantuk, jangan sampai satu pun yang berbicara, ngobrol sama satu sama lain temannya, jangan. Dengar, karena kesempatan ini belum tentu bisa terulang kembali, belum tentu. Ya, belum tentu. Maka nikmat yang ada sekarang ini harus kita jaga, jangan sampai kita sia-siakan. Manfaatkan, pandang wajah beliau sedalam-dalamnya, karena wajah ini terlalu banyak memandang wajah para ulama, karena wajah ini terlalu banyak bertemu dengan ulama-ulama. Pandang wajah beliau, mumpung beliau ada di hadapan kita. Kita selalu mendengar beliau seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Malam hari ini ada di depan kita, kita dengarkan dengan baik, sabar. Ngantukmu lepas, malesmu lepas. Malam hari ini niatkan lillahi ta'ala untuk duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Qadratullah, wabil khususil khusus al-maghfurlah, buyahanda kita tercinta, bertambah bangga, bahagia insyaallah di sana menyaksikan guru mulia kita tercapai niat beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Itu saja. Kalau Abuya kelamaan nanti waktu beliau, tapi insyaallah kita serahkan waktu sampai subuh kepada beliau. Mau sampai subuh terserah, pokoknya kita semua manut. Siap?
Siap sampai subuh? Kita berikan kepada beliau. Kalau beliau siap, kita siap. Kalau beliau nggak siap, ya kita ngekor pulang. Ya? Nah, itu saja. Sekali lagi kepada Gurunda Habibah, kami mohon maaf ala taqsir istiqbalikum Habibana Mahdi, jazakumullah khairul jaza, beserta majmuah rombongan Asyik Mustafa dengan suara-suara indahnya yang telah menghibur kita semua. Habibana Muhammad Rasuro, ada Gurunda Ustaz Iqbal, Ustaz Wahyudi, dan guru-guru semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Itu saja. Ya, dengarin ya, catat, jangan terlewatkan. Rugi, wallah rugi. Jangan sampai terlewatkan. Selama ini kamu selalu minta dalam, ya minta Habib Bahar, ya. Kalau malamnya Habib sudah ada di sini, kamu tidur, awas, besok nggak ada izin pulang bagi kalian. Hentum, siap menyimak, siap mengikuti, siap mendengarkan. Takbir, sallu ala Rasulillah. Itu saja dari kami, pemanasan dikit aja, cuma itu baik bisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa jazakumullah. Salam jaza kita ucapkan kepada Abu Yahya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh atas kata sambutan yang telah disampaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menunggu waktu lama lagi, marilah sama-sama kita dengarkan bersama tausiah agama dari Al-Fadhil Habibana Bahar bin Ali bin Alwi bin Smith dengan sama-sama mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada Habib alaihi falitafaddal sa'adatuhu mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Mahdi bin Syahab, wabil khusus lagi yang saya cinta, yang saya muliakan mudir Ma'had Qudratullah Kiai Haji Ahmad Syafiq Hidayat, yang saya cinta, yang saya muliakan, karena saya yakin beliau hadir pada malam hari ini. Muassis, pendiri Ma'had Qudratullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, beserta seluruh para pengajar-pengajar, alim ulama yang lain, hadirin hadirat, khususnya para thalabah, santri-santri, banin, banat, yang laki yang perempuan, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran dan keluhurannya. Dan dialah Allah yang menggerakkan hati kalian. Hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian untuk duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis sholawat, di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu hal apapun, perkara apapun yang lebih utama dan lebih mulia diawali selain daripada diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sengaja memulai nasihat saya dengan memuji zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya sebenarnya tidak bisa hadir. Saya habis ceramah di Padang. Di Padang itu ada 8 tempat saya ceramah. Pulang dari Padang sampai ke bandara, saya langsung ceramah. Ada 6 tempat. Besoknya saya langsung ke Banjarmasin. 2 tempat ceramah. Pulang dari Banjarmasin, ya, pulang dari Banjarmasin itu saya langsung ceramah, ada 9 tempat. Selesai dari 9 tempat itu subuh, saya langsung ke bandara. Saya langsung ke bandara, saya langsung kemari. Karena bagi saya tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah dalam berdakwah, menyebarkan ajaran kakek saya Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang disampaikan Kiai tadi, saya jauh-jauh datang kemari dalam keadaan sakit untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Bagi saya tidak ada kata jauh, tidak ada kata lelah, tidak ada kata kemalaman, tidak ada kata capek. Bagaimana dengan kalian yang ingin mendapatkan ilmu, terus ada kata capek, kata lelah, kata kemalaman. Saudara-saudara, ini tempat turunnya barakah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah.
tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Saudara-saudara, terpal yang kalian duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah dan bagi saya, terpal yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berani mengucapkan, karpet yang kau duduki lebih utama, lebih mulia daripada kursi presiden. Contohnya begini, apakah tidak pernah alam tara wa alam tasma, tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar sebuah syair yang berbunyi, alam tara jildal hakira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau lihat kulit yang hina, kulit yang tak berharga, kulit yang tak bernilai, kulit itu dicium di bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, ini saya punya kulit, ini kulit saya sobek jadi dua, yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Saya tanya, jawab yang keras, ini kulit yang saya bikin dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudu? Boleh nggak saya buang di tempat sampah? Boleh nggak saya taruh di belakang? Kulit yang satu jadi simpul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak saya pegang nggak punya wudu? Boleh nggak saya taruh di bawah? Padahal kulitnya sama. Paham? Apa yang membedakan? Kulit yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia, itu ayat suci Al-Quran. Makanya saya mengatakan karpet yang kau duduki lebih mulia daripada kursi presiden. Kenapa? Sama karpet yang engkau duduki untuk menuntut ilmu, karpet yang engkau duduki untuk mengaji, karpet yang engkau duduki untuk berzikir, untuk bersolawat. Sehingga walaupun andaikan sama ya, mungkin lebih mahal kursi presiden, akan tetapi sama-sama tempat duduk, tapi tempat duduk kalian jauh lebih mulia. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian duduk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dipimpin Hadrah Asy-Syaikh Al-Mustafa. Kalian pikir kalian bersolawat itu bisa menambahkan keagungan Nabi, menambahkan kemuliaan Nabi, menambahkan derajat Nabi? Tidak, saudara. Kalian duduk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang menjadi mulia, tapi kalian yang menjadi mulia. Kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang menjadi agung, tapi kalian yang menjadi agung. Ada sebuah syair yang berbunyi, aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung, ma madahtu Muhammadan bi ghasidati walakin mudiha ghazidati bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung, syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini bersolawat kepada Nabi,
Bukan Nabi yang bertambah mulia, bertambah agung, bertambah terpuji. Kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti kemuliaan Nabi bisa berkurang. Engkau duduk di sini bersolawat, engkau yang bertambah mulia, engkau yang jadi mulia, engkau yang jadi agung. Bukan Nabi yang menjadi terpuji, engkau yang menjadi terpuji, engkau yang dipuji. Sebab kenapa? Sebab duduknya engkau di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai diceritakan ketika Isra Mi'raj. Ini saya belum bahas Isra Mi'raj, tapi ada kaitannya dengan sholawat. Sampai di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tangan. Setiap tangan punya 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, kenapa Allah menciptakan kau punya 1000 tangan, setiap tangan punya 1000 jari? Dijawab oleh malaikat itu, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau bisa menghitung berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Hujan yang turun di laut, di sungai, di lembah, di gunung, dimanapun. Bisakah kau menghitungnya? Pertanyaan Rasul. Dijawab oleh malaikat itu, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu persis berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Entahkah jatuhnya di sungai, di lembah, di gunung, di laut. Setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi bisa aku hitung, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bisa aku hitung berapa banyak jumlah dan bilangannya. Rasulullah takjub, Rasulullah kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi aku punya kelemahan ya Rasulullah, aku punya kekurangan ya Rasulullah. Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Ketika umatmu berkumpul, kemudian mereka bersolawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu. Tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam bisa dia hitung. Kalian duduk pada malam hari ini bersolawat, malaikat itu bingung, tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kalian yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Kiai bilang dari Habib silahkan sampai subuh. Mohon maaf Kiai, nggak bisa. Jadi saya hanya sebentar, sedikit akan memberikan nasihat, tapi insya Allah sedikit, insya Allah bermanfaat. Yang penting dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, suatu kejadian yang penting, suatu kejadian yang luhur. Perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Nah, para ulama-ulama salaf zaman dulu, ulama-ulama dulu itu beliau-beliau banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebab saya setiap ceramah, setiap tausiah atau setiap mengeluarkan ra'yi, pandangan, pendapat, itu pasti saya pakai marojik, pasti saya pakai sandaran apa kitabnya. Sebab banyak orang sekarang itu asal-asalan. Makanya akan saya jelaskan apa kitab-kitabnya, ya. Penjelasan saya itu dari kitab-kitab mana saja, biar kalian bisa paham dan kalian juga bisa mempelajari kitab-kitab tersebut agar mendapatkan pemahaman yang benar tentang Isra Mi'raj. Ulama-ulama dulu banyak yang mengarang kitab tentang Isra Mi'raj. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid
daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau kakek daripada pengarang Maulid Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Nah, disyarahkan kitab tadi itu, kitab Nurul Wahhaj, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihad ala Nurul Wahhaj karangan Imam Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Sayyid Utsman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan daripada Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau kami di daerah Jawa Barat, Banten, Jawa Barat dan Banten, kalau bulan Rajab itu pasti pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf, kiai-kiai salaf itu pasti ngaji pasaran. Ngaji pasaran untuk menghatamkan kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghiti, dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat, diberi nama kitab Hosyiah Ad-Dardir. Nah, kalau santri itu pasti kenal, wajib santri kenal kitab Hosyiah Ad-Dardir. Sebab biasanya juga kalau di daerah kami, nggak tahu kalau di sini ya, di daerah kami juga kalau bulan Rajab itu pasti menghatamkan kitab Hosyiah Ad-Dardir. Sebab itu kitab menjelaskan tentang Isra Mi'raj serta keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan daripada Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Banyak kalau saya sebutkan kitab-kitab, itu saja beberapa puluh kitab tentang Isra Mi'raj. Nah, engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, yang rinci, yang benar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebab banyak dai-dai sekarang, ustadz, kiai, para penceramah
ketika menjelaskan Isra Mi'raj itu gak bener, salah, sesuka comornya. Contoh, ada penceramah bahas Isra Mi'raj, datang Jibril membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya ada air dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan, disucikan, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Saya tanya, jawab yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong begitu? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau penceramah siapapun menjelaskan seperti tadi, maka itu ulama goblok. Ini orang nggak pakai ilmu, banyak sekarang ini instan. Saya sebutnya Ustadz Indomie, digodok 5 menit jadi. Saudara-saudara, makanya santri di sini, saya mondok itu selama 20 tahun. Dari kecil saya mondok, 20 tahun saya mondok. Makanya jangan sembarangan. Jangankan hati Nabi, saudara-saudara, terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qatiyyan dijelaskan darah Nabi Muhammad itu suci. Ketika perang Uhud, kakinya Nabi pernah terkena anak panah, maka datang Malik bin Sinan, dicabut anak panah, muncrat darahnya, dikecup oleh Malik bin Sinan. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Haram, jasadmu disentuh api neraka. Abdullah bin Zubair, ketika Rasulullah habis hijamah, darahnya habis bekam, dikasih, buang oleh Abdullah bin Zubair, buang di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Abdullah bin Zubair bawa ke belakang, dia lihat ada orang, dia minum. Datang, sudah ya Rasulullah, di mana kau buang? Di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Di mana? Di perutku. Siapa yang punya? Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi kalau udah berbicara tentang Nabi itu awas, hati-hati. Sekarang saya tanya, coba kalau orang awam ada penceramah bahas Isra Mi'raj ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, udah selesai sampai di situ. Pemahaman orang awam, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Yang keras sebelumnya apa? Kan orang awam bahkan berpikir begitu. Makanya di sini kalau ada para penceramah, kalau mau memberikan ilmu, mau memberikan pemahaman, berikan pemahaman, berikan ilmu, itu pun untuk para guru-guru, semua para guru-guru. Kalau mau kasih ilmu, kalau mau kasih pemahaman, berikan ilmu, berikan pemahaman sesuai dengan kadar pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Jangan yang harusnya belajar Risalatul Jami'ah, belajar Mabadi' Fikih, terus diajarinya minhaj. Jangan yang harusnya belajar Jurumiyah, diajarinnya Alfiyah. Ibaratnya begitu. Terus buruk lagi, buruk. Buruk katanya buruk itu perempuan, pakai badannya kuda. Terus apa namanya? Ada sayapnya. Ini apa-apaan ini? Ini pembodohan ini. Dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, buruk itu adalah makhluk Allah sejenis kilat. Sejenis kilat. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan turun, kaki belakangnya atau kaki depan memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini Islam. Paham? Bagaimana? Saya nggak ceramah, saya ngajar. Anggap aja saya lagi ngajar, cuma nggak bawa kitab. Tadi telah dibacakan ayat tentang Islam. Semua khususnya santri, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
asra bi abdihi. Kurang keras. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya akan jelaskan satu kalimat per kalimat biar paham semua. Subhana, bada Allah hadhil ayat bi subhana. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Ini nggak ceramah ya, anggap saya lagi ngajar. Cuma saya kalau ngajar begini keras. Biasanya kalau di pondok santri lagi, karena saya nggak punya pondok perempuan, tanggung jawabnya berat. Pondok laki biasanya kalau saya lagi ngajar, santri ribut saya lempar pakai asbak. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Al-Imam Baghawi yang ngarang kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan setiap ayat kalau ada kalimat subhana itu menunjukkan sesuatu, itu menunjukkan perkara, itu menunjukkan hal, itu menunjukkan waktu, itu menunjukkan tempat, itu menunjukkan perintah, dan itu menunjukkan kejadian. Mau hal, mau sesuatu, mau perkara, mau tempat, mau waktu, atau kejadian dan peristiwa yang luar biasa. Paham? Jadi kalau ayat ada subhana dengan ayat yang nggak ada subhana itu beda. Kalau ada subhananya berarti itu, kalau sumama ini kan menceritakan tentang kejadian, tentang peristiwa. Berarti kalau ada subhana berarti bukan kejadian biasa, tetapi kejadian luar biasa. Nah, kenapa Allah mulai dengan subhana? Karena Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Nabi Muhammad? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Nah, karena hal ini, peristiwa ini, kejadian ini tidak masuk akal, makanya Allah pakai subhana. Untuk apa? Untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fahim tuh? Terus makna subhana itu apa sih? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna tanzih. Santri yang bilang semangat ini. Subhana bimakna tanzih. Al-murad tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna marah. Ay al-murad darah lillah min kulli naqs. Subhana itu adalah mensucikan Allah dari segala keburukan. Subhana itu adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan. Paham dong? Nah, kenapa Allah pakai subhana? Karena kalau Allah tidak mampu memperjalankan Nabi Muhammad perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, terus Allah tak mampu memperjalankan hanya dengan waktu sebagian malam, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Karena itulah Allah pakai kalimat subhana. Udah paham yang pertama? Paham ya? Subhanalladzi asra. Asra, Maha Suci zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan berarti ada yang diperjalan. Kalau ada yang mempermainkan berarti ada yang. Kalau ada yang menzolimi berarti ada yang. Kalau ada yang memenjarakan berarti ada yang. Kan begitu. Nah, di sini saya tanya, jawab yang keras. Yang memperjalankan siapa? Yang keras siapa? Siapa? Berarti yang diperjalankan siapa?
siapa? Berarti Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi, bukan kemauan Nabi, bukan hasrat Nabi, tapi kemauan Allah, keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang tahu-tahu pengen berjalan sendiri. Jawabannya, kenapa dua? Satu, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dua, karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, kafiluhu, yang menjaga beliau, memelihara beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaan kepada anak-anaknya, yaitu Abu Thalib, wafat di tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, istri yang setia, yang mengorbankan nyawa, jiwa, bahkan seluruh hartanya, sampai-sampai istrinya berkata, wahai kekasihku, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, kalau nanti aku wafat, terus engkau butuh uang, engkau butuh dinar untuk perjuangan Islam, engkau gali kuburku, ambil tulang-tulangku, engkau jual hasilnya untuk perjuangan Islam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dua manusia yang dicintai Nabi wafat di tahun yang sama, maka dinamakan tahun Nah, Nabi Allah tahu kekasihnya bersedih, makanya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Allah hibur dengan perjalanan yang bernama Isra Mi'raj. Paham dong? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Al-abd. Kenapa Allah pakai kata abd di situ? Al-abd kata para ulama yang ngarang kitab-kitab tadi, al-abd yakni bima'na al-abd, hamba yang utuh, yakni bil jasad wal ruh, yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, masya bi'alatil yad, masaka bi'alatil yadain, masya yamshi bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qalb. yakni hamba yang utuh itu adalah hamba yang, ayo jawab, hamba yang melihat dengan alat, mendengar dengan alat, menyentuh, memegang dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Sekarang saya tanya, kalau ruh tanpa jasad, apakah bisa melihat dengan alat mata? Ya, ini cuma ruhnya saja. Itu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Bil jasad wa ruh. Karena di situ Allah pakai kata abad. Kalau cuma ruhnya saja, subhanalladzi asra bi ruhihi, kan begitu. Betul tidak? Atau cuma jasad saja, subhanalladzi asra bimayyitihi. Ini abad, hamba yang utuh. Berarti Rasulullah Isra, Rasulullah Mi'raj dengan jasad dan juga ruh yang botan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, ya botan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mana yang lebih mulia, sandal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril alaihissalam? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sandal? Apakah mungkin ruh itu bisa pakai sandal? Hah? Berarti memang Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga bayangkan, Jibril nggak bisa berjumpa langsung. Makanya kata Rasulullah, ya Jibril di Sidratul Muntaha, ayo Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, cukup, tugasku sampai di sini. Gak Rasul, ayatul khalilah khalilah. Jibril, kekasih gak akan meninggalkan kekasihnya. Ayo ikut. Tidak, tugasku cukup sampai di sini. Aku akan hancur, hangus, terbakar menjadi debu.
Aku tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Kata Rasulullah, bukankah engkau Allah ciptakan dari cahaya? Ya, aku dari cahaya, tapi bukan bagian cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Hanya engkaulah yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Maka berjumpalah makhluk yang paling mulia, berjumpa dengan Allah. Ra'al Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Mughasyafatul Qulub dan Kasyaful Ruh bahwasanya antara Allah dengan hambanya ada 70.000 penghalang. Berapa? Penghalang itu Allah ciptakan dari cahaya, air, dan kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan manusia bisa mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hatinya bakal copot dari badan. Bayangkan Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, saudara-saudara. Perumpamaannya begini, kalau pengen yang masuk akalnya begini. Saya tanya, bumi, andaikan bumi sampai ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Planet manapun, planet apapun, mau sampai ke matahari, hancur nggak? Ada nggak yang bisa sampai ke matahari? Nggak ada kan? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, yang kembali ke dia apa? Matahari terbit mengeluarkan, dia terbenam, yang balik ke matahari apa? Apanya? Cahaya. Berarti satu-satunya yang bisa kembali kepada sang matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri, Pak. Nah, tidak ada yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah, kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Khalaqa min nurin, Allah ciptakan dari cahaya. Paham gak sih? Jadi yang bisa ke matahari itu ya cuma cahaya matahari itu, kan gitu kan? Nah, yang bisa berjumpa langsung dengan Allah ya hanya bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar. Subhanallah. Paham? Sampai mana ayatnya? Subhanallah bihamdihi lailan. Ayo santri jawab. Lailan isim nakira apa isim ma'rifat? Santri yang jawab, santri yang keras. Isim nakira apa isim ma'rifat? Tandanya apa? Alamatnya apa? Alamatnya tan. Kalau isim ma'rifat alamatnya apa? Alif lam, pinter. Al-baitu, rumah itu. Jelas, ya kan? Kalau isim ma'rifat udah ketahuan jelas. Rumah itu. Oh, itu rumah tuh warnanya hijau, 2 tingkat. Baitun, rumah, itu isim nakiro. Mana rumah? Rumah yang mana? Yang punya siapa? Seperti apa model rumahnya? Nah, dalam ayat ini Allah pakai al-lail atau lailan? Nakiro apa ma'rifat? Nah, para ulama mengatakan, kenapa Allah pakai nakiro? Bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Kalau al-lail artinya apa? Al-lail malam kan? Nah, karena al-lail malam isim ma'rifat berarti 1 malam penuh. Paham? Di sini lailan nakiro berarti nggak ketahuan. Maksudnya nggak ketahuan apa? Bisa saja Isra Mi'raj Nabi 1 detik, bisa saja 1 jam, bisa 2 jam. Kenapa? Karena pakai nakir. Paham tuh? Paham tuh? Pernah nggak dapat penjelasan Isra Mi'raj seperti ini? Pernah nggak? Terima kasih Nabi Mahdi. Kalau bukan Nabi Mahdi, wiritannya kuat mereka saya. Palembang.
kalian tahu? Ini tuh daerah-daerah yang lain semuanya komplain. Kami undang Habib berkali-kali, Habib nggak datang. Yang dari mana-mana, dari Aceh, Riau, Pekanbaru, Jambi, kemudian daerah Sulawesi, sampai Papua, sampai Ambon. Tapi di luar Palembang Habib hadir terus. Anda nggak bisa jawab kan? Jadi daerah lain tuh iri sama sini. Ini nggak tahu apa wiritannya ini bisa narik saya sampai ke sini. Cuma udah berkali-kali ke Palembang, nggak pernah dicari istri orang Palembang. Jadi besok-besok anda minta sama kiai aja lah. Anda minta sama Ustaz Syafiq Harim, orang sini istri orang Palembang. Sampai mana tadi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Dalilnya apa? Qala Rasul la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yakni Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid-masjid manapun, mau pergi ke tempat manapun, tidak akan mengungguli keutamaan tiga tempat ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah, Nabi Muhammad dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Intinya saja, saya kalau mau jelasin sampai 6 hari gak bakal habis. Sebab saya mau jelasin berkalimat-berkalimat. Intinya Rasulullah Isra Mi'raj untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang penting, suatu perintah yang ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab yang keras. Ketika Allah perintahkan haji melalui apa? Allah lewat WA, kamu datang sekarang ke ruangan saya, berjumpa langsung kan? Karena apa? Ingin memberikan dia perintah yang penting. Paham? Nah berarti perintah ini lebih penting daripada perintah-perintah yang apa perintah itu? Apa perintah itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Saudara-saudara, as-sholatu rasul ibadah. Santri udah tahu belum itu hadis itu? Udah tahu belum itu hadis itu? Udah. Coba baca, bismillah. Baca, bismillah. Katanya udah hafal. Ayo. Udah hafal belum? Yang jujur. Belum. Belum. Mau langsung hafal? Mau langsung hafal? Khusus buat pesantren ini, anak ajarin cara metode anak menghafal. Anak punya murid di pondok pesantren, di pesantren Tajul Alawiyyin, itu satu santri udah hafal 4.000 hadis, 5.000 hadis. Anak ajarin metodenya yang khusus buat ustaz, biar mereka langsung caranya hafal. Jadi begini, yang lama cuma kemarin udah capek, bukan capek sebenarnya, agak lagi meriang. Jadi sebenarnya begini, apa namanya? Biarkan mereka menghafal dulu sebelum seorang ustadz itu mengajarkan. Sebab kalau kita ajarkan dulu ke mereka, baru mereka hafalin, nanti apa-apa yang telah kita jelaskan itu hilang. Kenapa hilang? Karena fokus mereka di menghafal. Ya kan? Kan begitu. Tapi kalau hafalin dulu sehingga mereka udah hafal nih hadisnya atau hifdzul mutun apapun, nanti penjelasan kita juga bakal masuk. Tapi kalau kita jelasin dulu baru mereka ngapalin, abrak hancur, penjelasan kita nggak bakal masuk. Paham ya? Nah. Ayo nih lihat, pasti langsung hafal. Itu orang langsung hafal. Ini metodenya. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. As-salatu
Rasul ibadah. As-salatu Rasul ibadah. Baca 3 kali. Setiap baca pakai bismillah. 1, 2, 3. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Gak mungkin ya. As-salatu rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. As-salatu rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Baca bareng-bareng sama-sama 3 kali sama artinya. Setiap satu hadis itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Apa enggak? Bagaimana kalau satu hari 10 hadis itu 10 juta pendek. Satu hari 10 hari berapa? 100 hari? Coba satu berdiri. Satu orang berdiri, satu orang, ente. Cepat, berdiri, ente. Baca yang tadi. Hadis tadi barusan. Nah, duduk. Satu lagi santri. Ayo cepat, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Langsung aja. Begitu caranya. Ya. Baru antum jelaskan. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Berarti ibarat kata begini, Rasul Jawareh. Ya. Rasul Jawareh itu hati. Yakni anggota badan zahir ataupun batin, kepalanya itu adalah hati. Karena apa? Hati yang menggerakkan seluruh anggota badan. Saya tanya, jawab yang keras. Kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala? Apa? Kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala? Berarti sholat itu yang menentukan baik buruknya amal ibadah kamu. Sholat yang menentukan baik buruknya amal ibadahmu. Karena sholat adalah kepalanya ibadah. Amal ibadah yang lain ditentukan oleh sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna. Jadi tetap dalam posisi tasyahud, nggak salam-salam. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, begini terus sampai 40 hari. Ketika beliau sadar, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau panggil anaknya, ya Abdul Qadir, beliau lihat matahari sudah terbit. Apakah sudah masuk waktu duha? Jadi beliau kira kelewatannya cuma beberapa jam. Kata anaknya Habib Abdul Qadir, Allah yarham wali gudub, Abah, bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Beliau qadha salat 40 hari tertinggal tersebut. Padahal tertinggalnya karena fana. Tertinggalnya saking nikmat dan khusyuknya, bermesraan dengan Allah. Nah kalau beliau saja yang sholatnya tertinggal 40 hari saking khusyuk dan fana,
Bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat karena urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan? Coba lihat orang-orang sekarang. Di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, terdengar panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Wih, ayo sholat. Kalian yang berdagang berhenti dulu dagangnya. Kalian yang di kursi kekuasaan berdiri, ayo sholat. Kalian yang punya toko, tutup dulu tokonya. Kalian yang sedang melakukan aktivitas hal apapun, berhenti dulu. Ayo kembali kepadaku. Tetapi yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang toko tetap dengan tokonya, yang usaha tetap dengan usahanya, yang pangkat jabatan tetap dengan pangkat dan jabatannya, yang dengan dunia tetap dengan dunianya, yang mencari harta tetap dengan urusan hartanya. Kalian mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut kalian. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Orang-orang yang lebih memilih perut daripada panggilan Allah, orang ini nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Saya tanya, banyak gak orang seperti itu? Banyak gak? Banyak gak? Coba kalian lihat kalau subuh. Nggak usah jauh-jauh, di Palembang aja. Subuh itu harusnya penuh masjid itu dengan anak-anak muda. Ini enggak, disyuyuk orang-orang yang udah tua. Ayo saya tanya, yang paling banyak ke masjid yang muda apa yang tua bungku-bungku itu? Kalian satu hari waktu berapa jam? Sholat berapa waktu? Paling lama satu kali sholat berapa? Ambillah setengah jam, sama wiridan setengah jam. Ambil satu jam, atau ambillah 5 waktu itu 4 jam. Bisa kira-kira? 24 jam satu hari. 4 jam untuk sholat, 4 jam untuk Allah. Masa nggak bisa kalian keluarkan? Masih ada 20 jam untuk urusan dunia, urusan perut. Masa 24 jam semua kalian ambil untuk urusan dunia? Keterlaluan kita ini, saudara-saudara. Cuma ngambil 4 jam, masih ada 20 jam. Lebih banyak mana 4 sama 20? Masa kita nggak bisa ambil 4 jam untuk Allah yang memberikan kita rezeki, nafas, makan, semuanya? Keterlaluan kita ini, saudara-saudara. Kamu tahu, seekor sapi pernah berkata, badanku besar, aku lebih mulia dari kambing. Kambing bilang, memang sapi lebih besar dari aku, tetapi aku, badanku lebih besar daripada ayam, dagingku bisa dimakan jadi sehat. Kata ayam, aku walaupun lebih kecil dari kambing, dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat, aku suruh bangun orang sholat, setidaknya aku lebih mulia daripada seekor anjing. Kata anjing, aku memang najis, tapi aku menjaga rumah orang dari maling, dari pencuri, perampok, dari kejahatan. Setidaknya aku lebih mulia daripada babi. Jawab, sapi merasa lebih mulia dari kambing, merasa lebih mulia dari ayam, merasa lebih mulia dari anjing, merasa lebih mulia dari babi. Bilang, ana syarrad dabbah, aku binatang paling buruk, aku binatang paling hina. Akan tetapi sehina-hinanya aku, seburuk-buruknya aku, ada yang lebih hina dari aku, ada yang lebih buruk dari aku. Setidaknya aku lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya tanya, jawab yang keras. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat 5 waktu dan sengaja, berarti itu orang apa? Itu orang apa? Itu orang apa? Babi apa bukan? Babi apa bukan? Babi apa bukan? Nggak usah takut ngomong babi. Ini bukan jorok atau ini ilmu, lagi ngaji nih. Babi apa bukan? Jawab. Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden
kenceng babi. Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Santri nggak sholat, santri apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi, saudara. Makanya jaga kau punya sob, perhatikan kau punya sob. Apalagi anak-anak muda, hei kalian, para pemuda-pemudi semuanya, pemuda-pemudi Islam, as-shalah imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jangan engkau yang merobohkan kau punya tiang agama. Jangan engkau meninggalkan kau punya sholat. Tegakkan tiang agamamu, kuatkan pondasi agamamu. Dengan apa? Satu, dengan menjaga sholat. Kedua, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menyampaikan kebenaran, dengan menegakkan keadilan, khususnya para santri-santri. Jadi santri jangan lembek. Santri mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Kena air melembung. Santri harus punya mental baja. Santri harus punya mental baja, mental yang kuat. Sampaikan kebenaran, jangan pernah takut selama engkau berada di jalan kebenaran. Jangan tunduk kepada kezaliman, jangan tunduk kepada ketidakadilan, jangan tunduk kepada kemungkaran. Saudara-saudara, saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk Islam? Saya tanya, kalian pernah diborgol tangannya? Pernah diborgol perutnya? Pernah diborgol kakinya? Pernah dipenjara 9 kali? Pernah lagi di tol, mobil kalian ditembak? Pernah ada upaya percobaan pembunuhan? Pernah diracun? Terus apa yang kalian perjuangkan untuk agama? Saudara-saudara, coba kalian lihat Habib Rizik. Habib Rizik di masa tua, di masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak sampai mati. Nyawa, jiwa mereka korbankan untuk anak cucu Rasulullah. Di masa tuanya beliau di penjara. Saya berkali-kali masuk penjara. 2009 masuk penjara. Kasus kota, 2010 kasus Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 bebas, 2020 bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya langsung ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Cukup sampai di situ. 2021 akhir saya bebas, belum sampai 1 bulan udah pergi penjara lagi. Kenapa? Karena dalam ceramah saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Saya tanya, 6 laskar yang wafat rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, saya, kami yang berjuang, kenapa kami berusaha untuk dibungkam? Kenapa kami berusaha untuk dibunuh? Kenapa kami dipenjara berkali-kali, diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki? Ada upaya-upaya percobaan kami diracun, kami dibunuh. Kenapa? Saya tanya, jawab semuanya. Apakah kami ini maling, penjahat, biadab, yang keras? Apakah kami bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, koruptor, narik uang rakyat, nolong uang rakyat, jual aset negara? Terus kenapa kami dipenjara berkali-kali? Kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa perjuangan kami berusaha dilebahkan? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Karena dalam tubuh kami
mengalir darah keberanian, darah-darah para pejuang. Karena kami, para habaib yang selalu berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalian mau tahu? Saya baru bebas siang, malamnya ditahan. Katanya ceramah saya meresahkan. Katanya ceramah saya provokasi. Udah tahu isi ceramahnya apa? Saya kasih tahu kepada kalian. Waktu saya bebas saya bilang, wahai presiden, wahai pejabat, wahai pemerintah, rakyat waktu itu awal-awal corona, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Salah sih ngomong seperti itu. Itu provokasi. Itu meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Tapi mereka bilang provokasi. Mereka bilang meresahkan. Pertanyaan yang goblok itu siapa? Saya atau mereka? Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan milik asing, tetap kalian buka di masa pandemi. Tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup? Itu provokasi. Meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Tapi mereka bilang provokasi itu. Mereka bilang meresahkan itu. Yang goblok siapa? Saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Cukup sampai di situ? Tidak. Saya bilang, hei pemerintah, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Pemuda-pemudi yang tidak punya kerjaan. Sedangkan di musim corona, pejabat apa-apa di musim corona ini, tenaga kerja dari asing, dari Cina, terus-terusan kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Sedangkan masih banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia. Salah saya ngomong seperti itu? Akhirnya kemarin benar kejadiannya. Tenaga kerja Cina di Morowali membunuh tenaga kerja Indonesia, saudara-saudara. Belasan yang mati. Itu saya ngomong 2020, terjadi 2023. Salah? Provokasi itu? Meresahkan? Atau pembelaan? Hah? Kalau pembelaan, siapa yang saya bela? Diri saya? Saya bela diri saya? Keluarga saya? Anak istri saya? Murid saya? Kelompok saya? Atau rakyat? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela sampai saya berkali-kali masuk penjara. Makanya saya bersumpah demi Allah, saudara-saudara, Bahar bin Smith, selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, melihat penderitaan rakyat, melihat penderitaan umat, saya tidak akan bisa dibungkam, tidak akan diam, tidak akan pernah kapok, capek, lelah untuk bangsa, untuk agama, untuk negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya semua santri-santri di sini, keluar dari pondok, siap bela Islam, siap bela Islam, siap berjuang, siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Jangan macam-macam sama santri, betul? Betul. Ini santri, bos. Zaman dulu belum ada TNI, betul? Belum ada polisi, belum? Betul? Belum ada NKRI, betul? Belum ada Pancasila, belum ada presiden, belum ada merah putih. Yang ada
Santri, ulama, musola, pesantren. Santri zaman dulu malam basah mereka dengan air mata. Malam mereka pegang pulpen. Siang mereka basah dengan darah, memegang pedang untuk melawan para penjajah sehingga terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Kalau bukan karena santri, jangan ngarep Indonesia bakal merdeka. Betul? Betul? Oleh karenanya, sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, para pelacur berdasi yang menjual bangsa, menjual agama, menjual pelacur berdasi yang menjual bangsa, menjual negara demi kepentingan partai politiknya. Sampaikan kepada mereka, pelacur agama yang menjual ayat, yang menjual hadis, menjual agama demi kehidupan dunianya. Para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka, siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, yang ingin merampok harta rakyat Indonesia, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, kami bersumpah demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari kami santri-santri yang pakai sarung, maka selama itu kami santri-santri bersarung, santri-santri pondok pesantren, kami yang akan berada di barisan paling depan membela bangsa, rakyat Indonesia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Santri siap mati, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pejabat jadi pejabat yang baik, amanat, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir, saudara-saudara, khususnya para santri, ini untuk santri. Al-ilmu bita'allum, laisal mar'u yuladu aliman. Nggak ada orang dilahirkan berilmu, itu nggak ada. Ilmu didapatkan dengan bukan dengan keturunan, bukan dengan harta. Ilmu didapatkan dengan Ayo coba santri sebutkan diwan Imam Syafi'i man lam yadhuk. Coba baca. Coba santri ayo. Man lam yadhuk dhulla aw murra. Coba ayo, coba dong. Ayo ketik lagi taklim ini. Ayo santri, ada yang bisa aja. Ayo coba berdiri satu orang. Ayo. Qala Imam Syafi'i man lam yadhuk dhulla aw murra ta'lumi sa'atan tajarra'a fi dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya, hinanya, susahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan pahitnya, hinanya, bodoh seumur hidupnya. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla ta'lumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli tula hayati. Siapa yang gak kuat, siapa yang gak tahan dengan susahnya, pahitnya, hinanya belajar sesaat, maka yang tersisa dalam hidupnya kebodohan selama-lamanya. Nah, dari diwan ini, syair ini, berarti Imam Syafi'i mengajarkan namanya santri, namanya orang belajar itu susah, capek, lapar, hina, nguras pikiran, nguras tenaga. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis TikTok. Jadi santri itu harus Kalian pikir cuma kalian masih enak ya begini. Bagaimana jadi santri saya kalian? Saudara-saudara, ulama-ulama zaman dulu dijelaskan dalam kitab Inbahul Ruwat ala Anba'in Nuhat. Itu kitab tentang sejarah-sejarah ahli nahwu. Ulama ahli nahwu zaman dulu kalau mau belajar saking susahnya, mereka harus masuk dalam gorong-gorong seperti ini. Makin hari makin sempit, keluar dari gorong-gorong ke sampai tempat dulunya, kulitnya pada sobek semua.
Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli obor, untuk beli lentera. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani pernah kelaparan ketika ngaji. Beliau merangkak di padang pasir untuk apa? Makan pucuk-pucuk rumput. Jadi ulama dulu itu mereka ngaji untuk ilmu itu susah, capek. Abdullah bin Mas'ud bilang, "Ghalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku hina ketika menjadi pencari dan aku mulia ketika menjadi yang dicari. Maksudnya, aku dulu hina ketika menjadi pencari ilmu, tetapi sekarang aku mulia ketika menjadi orang yang dicari ilmunya. Anak dulu juga begitu, saudara-saudara. Hei santri, ente tahu anak dulu kalau murojaah, mutolaah sampai jam 3 dulu masih nggak punya uang buat beli balas, pakai cabe ulek gini oleh mata biar melek terus ini. Murojaah, mutolaah, lapar, udah mana nggak pernah dibesuk dari jauh Sulawesi, mondoknya di Bangil. Susah. Ketika anak menjadi pencari susah, tetapi ketika anak menjadi yang dicari, anak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Mahdi juga begitu. Dulu waktu masih mondok di Hadramut, mana ada perutnya buncit begitu. Kecil, susah, hina, capek, lapar. Sekarang mulia, sekarang dicari orang, sekarang agung, sekarang terhormat. Terus ente mau tidak dapat dengan gitu aja gitu? Saya tanya, ini buat para santri. Kalian ingin menikmati keindahan puncak gunung. Ketika memanjat puncak itu capek nggak? Capek nggak? Ingin mendapatkan mutiara yang indah, kalian harus siap basah. Bahkan kayu gahru kalau dicium ini wangi nggak? Dicium begini belum dibakar wangi nggak? Enggak. Tapi ketika kayu gahru itu dibakar, bercumbu dengan sang bara, dia menahan panasnya bara, baru dia merasakan, baru dia tercium harumnya. Jadi syarat tercium dia harus rela menahan panasnya Anak tanya Habib Mahdi, Beb, lebah itu madu itu dari apa? Madu dari lebah. Antum, madu dari apa? Madu dari mana? Lebah. Antum. Oke, madu itu dari mana? Lebah. Semuanya madu dari mana? Kalau ente nanya ke Bahar bin Smith, Beb, madu itu dari apa? Madu itu bukan dari lebah. Madu itu dari bunga yang terluka akibat sarinya dihisap oleh sang lebah. Syarat madu yang manis, syarat madu yang menjadi obat itu disebabkan dari luka sang bunga. Jadi namanya orang kalau mau jadi mulia itu harus hina. Kalau mau enak ya harus capek dulu, intinya sih. Paham? Siap hina, siap susah, siap capek, siap lapar. Kiai di sini makan saya berapa kali? 3 kali. Wah enak, makmur. Di tempat anak makan sehari cuma 2 kali. Anak nggak biasain. Udah gitu makannya makan nggak enak semua. Ya. Yang terakhir, pengen dapat manfaat ilmu? Santri pengen? Pengen dapat berkah ilmu? Pengen? Al ilmu bitta'allum wal barakah bil khidmah. Khidmat sama guru, taat sama guru, patuh sama guru, layani guru. Ente di situ berkah. Ente mau belajar sampai dahinya ente botak, sampai habis ente mau belajar, tapi kalau nggak ada khidmat, nol. Paham? Akhlak, adab sama guru. Dulu Kiai Khalil Bangkalan ya, pernah naik kuda delman. Kiai Khalil nanya sama delmannya, Pak Delman, apa yang tukang kuda delman namanya? Pak Delman, Pak Kusir, Pak Delman, ini kuda berasal dari mana?
dari Bima Kiai. Wah, turunkan saya. Sekarang turunkan. Loh, kenapa Kiai? Karena saya punya guru orang Bima, maka saya tidak mau naik kuda yang berasal dari daerah beliau. Sampai segitunya akhlak dan adabnya. Kami punya guru, saya mondok 12 tahun di Al-Khairat, guru tua Habib Idrus misalnya. Dulu zaman beliau itu ada namanya Haji Amin. Al-Khairat dulu kayak begini, cuma kayu, lantai 2. Habib Idrus kantornya di bawah. Dari atas itu tempat santri. Dari bawah itu dipanggil sama guru tua Habib Idrus. Amin. Ada tangga, tapi Haji Amin dia nggak lewat tangga. Dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Tidak mau membuat gurunya menunggu terlalu lama. Sampai segitu akhlak ada. Nah, sekarang Anda mau lihat. Coba 2 orang santri naik ke atas panggung sini. Oke, tolong minta 2 orang santri. 2 orang santri naik panggung. Cepat, cepat, cepat. Ini namanya bitatbih. Langsung praktek. Ayo coba asatidnya itu, asatidnya. Suruh 2 orang santri naik. Dulu depan guru itu. Salim sama guru itu. Ente saling sama guru ini. Udah, ente balik lagi semua. Maju lagi ke sini. Begitu cara ente saling sama guru. Begitu cara ente musafah sama guru. Ente mau lihat bagaimana santri-santri pondok anak musafah sama anak dan musafah sama orang-orang tua mereka. Ya Abu Bakar ada Idrus anak. Musafah sama guru bukan cuma ditempel. Musafah sama siapapun dihirup. Taruh tangan guru di atas kepala ente, cium dada guru. Paham? Coba kalian lihat lagi. Terus cium dada guru ente. Kecuali yang perempuan. Kalau yang perempuan kiai nanti pakai alas itu, ciumnya tetap begitu, cuma nggak perlu cium dada. Coba. Ente kalau jalan depan guru, belakangi guru apa enggak? Enggak. Guru ente ada di ujung sana, mobil putih, lihat mobil putih itu. Lihat saja. Guru ente ada di sana, ente di sini. Guru ente nggak ngeliat ente. Apakah ente bakal tetap duduk sama teman-teman ente atau ente berdiri? Hah? Benar, karena depan anak itu ngomong begitu. Tatbiknya nggak begitu. Jadi intinya santri cium tangan seperti tadi, paham? Bisa? Jangan pernah ente membelakangi ente punya guru, paham? Ente lagi duduk, guru datang, berdiri langsung, tundukkan kepala ente. Jangan berani lihat wajah guru ente, paham? Ente dari tadi lihat, ente lihat, ada nggak Abu Bakar Idrus lihat wajahnya? Ada nggak? Ente lihat nggak dari dia lihat wajahnya? Nggak berani kan? Murid begitu akhlak adabnya. Nggak boleh lihat wajah guru begini. Kecuali guru yang ngajak. Ketika guru ngajak ngobrol pun dia harus nunduk.
Selama mata ente ngelihat guru, selama itu ente harus berdiri. Walaupun guru nggak lihat ente, karena kebanyakan murid berdiri karena dilihat sama gurunya. Kalau gurunya nggak lihat, tetap aja dia duduk, ya kan? Itu berarti akhlaknya palsu, akhlak bodong itu. Paham? Akhlak nomor satu, adab nomor satu. Nabil sini Bil. Nabil bin Syawakar. Anak punya murid kebanyakan Sayyid Habib. Disuruh di sini depan sini. Dibuatin tadi. Nah, boleh lagi. Ada berani di belakangnya nah? Berani nggak ada belakangnya nah? Ini yang sayyid. Bagaimana yang bukan sayyid? Itu anak didik anak punya murid. Akhlak, adab. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu doang, nggak ada akhlak. Paham tuh? Jadi akhlak, adab di atas siap berakhlak, siap beradab, mau manfaat, mau berkah. Orang berilmu banyak, cuma yang mendapatkan manfaat dari ilmu itu sedikit. Kalau pengen dapat manfaat ilmu satu, udah khidmat, akhlak, adab sama guru. Ente berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, manfaat dunia akhirat. Alas, paham? Berani balik. Paham? Paham dong? Ya, taat sama guru, khidmat sama guru. Kalau yang perempuan nggak perlu cium dada guru, cukup nanti kiai kan nggak biasa pakai ini biasanya apa namanya penghalang ini, cium baru taruh di atas kepala. Itu akhlak adabnya. Kalau pengen dapat manfaat, insya Allah semua santri dapat manfaat, dapat barokah insya Allah. Amin amin ya rabbal. Terakhir, sebelum anak tutup, alhamdulillah anak senang lihat pondok pesantrennya kiai besar, santrinya masya Allah luar biasa himmahnya. Anak punya pondok pesantren itu, anak nggak terima banyak santri, karena kalau kebanyakan santri nanti nggak fokus sama belajar. Ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren kami, di pesantren saya yang saya ajarin, fikih, usul fikih, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, munadharah, lughah, muhadharah, nahwu, saraf, i'rab, i'lal, insya, imla, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, munadharah, terus apa namanya, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, dan tafsir bil ra'i. 3 metode tafsir diajarkan. Kalau di pesantren anak setahun udah bisa baca kitab kuning, 4 tahun udah sampai minhaj, 5 tahun itu udah sampai ar-risalah, ar-risalah Ibnu Mukri. Ini kalau di rumah tangga, karena memang kita geber kitab-kitab kuningnya semua. Di sini kan karena ada muadalah, yang ada sekolah umumnya, jadi ya wajar. Ini wajar karena fokusnya juga terbagi dua ya, ke diniyah sama ke muadalah. Kalau pesantren lain salaf. Nah, anak sedang bangun pondok pesantren, dan pesantren anak haramkan untuk terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan dari pemerintah salah, enggak salah. Pondok majelis terima bantuan dari pemerintah tidak salah, halal. Cuma ikhtiar, kehati-hatian anak. Kenapa? Karena kalau anak terima, akan tertanam dalam hati anak rasa untuk mendiamkan kezalimannya. Contoh, kalau anak terima dari bantuan dari pemerintah, Beb, itu gubernur, menteri, itu atau bupati atau wali kota itu salah tuh, Beb, itu nggak adil, itu salah. Kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya menegur. Kemarin saya bisa dikasih semen 100.000 sak. Nggak enak saya menegur. Kemarin saya bisa kasih amplop 200 juta. Banyak kayak begitu? Dikit amat ya ngomongnya aja calon penerima ini semua. Banyak nggak?
nggak mau terima, ya karena itu tadi. Makanya saya mau ngomong suka hati-hati saya. Saya mau bahasa apa kayak bahasa apa, bodoh amat. Betul. Cuma kalau yang terima itu biasanya takut-takut tuh, nggak mau bahas-bahas itu. Tapi nggak salah. Kan saya bilang, saya ikhtiar. Paham? Ikhtiar. Sufyan Ats-Tsauri, beliau 17 tahun tidak minum air Zam-Zam. Ya Imam, air Zam-Zam sunnah, kenapa kamu nggak minum? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan aku punya gayung sendiri, aku bakal minum air Zam-Zam. Terus kenapa emang? Air gayung yang disediakan di Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah, makanya saya nggak mau. Sampai segitunya ikhtiar. Itulah yang kami ikuti. Nah, karena kami sedang bangun pesantren, terus sedang beli tanah apa semua segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan. Jadi kelihatan yang bukan santri yang mana. Yang santri angkat tangan coba. Nah, berarti yang bukan santri yang depan ini ya. Yang depan ini bukan santri. Yang depan sama yang di panggung. Bukan santri ya. Kelas yang santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Nah ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau anak lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sama yang ada di panggung, siapa yang mau beli ini uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Siapa? Ente orang giliran beli mobil, ente cepet pada. Ini buat beli buat pesantren pada 10 juta. Ada lagi yang lebih? Mahdi. Geleng-geleng terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah? Ya akhir, buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini anak pakai kemana-mana. Insya Allah beliau ikut mendapatkan keberkahan. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Ya, itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan. Kurang? Oh, lagu prajurit. Nah, ya, itu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ra'afu minkum. Nanti kita tutup dengan lagu prajurit pembela Rasulullah. Santri bawa HP nggak? Oh enggak. Kalau bawa HP mau saya suruh flash begini. Karena nggak bawa ya udah angkat tangannya aja begini sambil qasidah yang keras ya. Ayo semuanya. Prajurit pembela Rasulullah. Untuk yang keras. Satu hati, satu hati. Ayo. Yang keras. Lawan dia sampai berkara. Untuk mengatakan negara kematian.
musuh negara datang, maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap hancur? Siap mati? Siap binasa? Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya baca doa, saya ijazahkan kepada ente orang semua suatu ijazah yang anak amalkan setiap hari. Ba'da maghrib baca ratib al-haddad, ba'da isya baca ratib al-attas, sebelum subuh baca doa fajar, ba'da subuh baca wirdul latif, sebelum duhur baca futuhatul arsyiyah, ba'da duhur baca mafatihus sa'adah, wirid sakran, hizib nawawi, hizib khafi, doa fagil mugaddam. Sebelum asar baca wirdul kabir, wirdul sawir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ba'da asar baca hizib bahar, hizib nasr, Syekh bin Hasan Asy-Syadzili. Sebelum asar, sebelum maghrib wirdul latif, ba'da maghrib ratib haddad. Begitu terus. Khususnya santri itu senjatanya ini orang. Nanti anak kasih anak jawab. Begitu sampai di ikhlas lillahi ta'ala, semua jawab begitu ya. Yani ajastukum hadhihi ijazah kama qara'ani min al-fajr ila al-isha kal'adah. ajastukum hadhihi al-ijazah al-awrad wal-ahzab wal-artab was-salawat ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa akhirin najat وآخر الأمر وآخر الحياة وآخر الأمر وثبتنا في كل مواذان وحي إيمانا وأنت مولانا فانصر القوم الكافرين والظالمين والفاجرين والفاسقين والكاذبين والمذبذبين وانصر من سلطان الجائرين والأمراء الظالمين فإنك خير الناصرين يا رب. علمنا فينا خير العالمين وارزقنا فينا خير الرازقين وارحمنا فينا خير الراحمين وانصرنا فينا خير الناصرين وافتح لنا فتوحة الأرشية ورحمة والبركة فإنك خير الفاتحين. على هذه النية وعلى كل يد صالحة وإلى حضرة النبي محمد والأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلفين وجميع المجاهدين في سبيل رب العالمين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. أخص ويزول مؤسس هذا المعهد أبويا كي حجي محمد حسني البريد. اللهم اغفر له وارحمه وآفه وأعف عنه وحجابا له من النار وستره من العفو من الحساب. يعني أعيانه مفقودة وأمثاله في قلوبنا موجودة. سر الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة في الدنيا بالعلم، حسنة في الدنيا بالعلم، حسنة في الدنيا بالعلم، في الآخرة حسنة في الآخرة برعية سيدنا محمد، حسنة في الآخرة برعية سيدنا محمد، في الدنيا حسنة ولا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. يا مالحا